Saat krisis menghimpit, lakukan 3 hal ini. Agar saudara mampu menghadapi semua tantangan dan salib sebagai orang percaya, karena hal ini merupakan senjata yang Tuhan berikan bagi kita anaknya. 1. Di tengah krisis berdoalah. 2. Di tengah krisis bersyukurlah. 3. Di tengah krisis bangkitlah. Hari ini Senin 13 Februari 2023 kita akan bahas perihal berdoa. Daftar isi. 1. Apa itu doa? 2. Berdoa atau tidak berdoa? 3. Alasan berdoa. 4. Alasan kita tidak berdoa. 5. Alasan tidak berdoa karena diri terlalu tinggi. 6. Alasan tidak berdoa karena meremehkan doa. 7. Alasan tidak berdoa karena doa kurang bermanfaat. 8. Alasan tidak berdoa karena ketidaktahuan. Pembahasan. 1. Apa itu doa? Doa jauh lebih dari sekadar berbicara dengan Tuhan atau meminta Dia memenuhi kebutuhan kita. Seperti yang akan kita bahas berikut, doa, membuat permohonan, atau memohon pertolongan Tuhan, merupakan bagian dari doa. Mari renungkan pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang ada di balik permohonan kita? 2. Apakah saudara putus asa karena doa tak kunjung mendapat jawabannya? 3. Adakah saudara menunjukkan kepercayaan yang nyata kepada Tuhan? Masih ingat perkataan Yesus dalam Markus pukul 11:24? Sebab itu ingatlah ini, apabila kalian berdoa dan minta sesuatu, percayalah bahwa Allah sudah memberikan kepadamu apa yang kalian minta, maka kalian akan menerimanya. Markus pukul 11:24 YMK. Doa berbicara tentang mempercayai Tuhan sebagai penolong kita. Mari gali lebih dalam dan pikirkan tentang hal apa saja dibutuhkan agar doa kita memenuhi syarat bagi Tuhan untuk dijawab. P. Memimpin. Percaya pada Tuhan sebagai penolong kita yang bekerja untuk kebaikan kita. Mazmur 121:3, Roma pukul 8:28. Berhubungan garis bawah. Bersekutu dengan Allah sebagai juru selamat dan sahabat kita yang mendamaikan kita dengan dirinya. Mazmur 66:20, Yohanes pukul 15:13-15, Roma pukul 5:10, Kolose pukul 1:20. Sebuah hikmi, bekerja sama dengan Tuhan sebagai standar kita yang kudus dan maha bijaksana. Amsal 3:5-6. Ia menghasilkan, mencari Tuhan sebagai kecukupan kita yang tidak memuaskan seperti tidak ada atau tidak ada orang lain. Mazmur 42:1-2. Mengangkat garis bawah, menyembah Allah sebagai Tuhan kita, Allah yang tidak ada yang lebih layak untuk kita puji. Mazmur 34:1-4, 46:10, 57:11. Selamanya garis bawah, menghormati Tuhan sebagai kedaulatan kami yang kepadanya kami tunduk bahkan ketika kami tidak mengerti. Mazmur 33:6-11, 16-20, 50:15, 111:10. Amsal 3:7-10. 2. Berdoa atau tidak berdoa. Saat kita mempertimbangkan kondisi dunia saat ini, bagaimana mungkin kita tidak berdoa? Itu harus menjadi pertanyaan bagi umat Tuhan. Ayat Alkitab tentang doa. Ketika kita mempertimbangkan bahkan 6 ayat berikut tentang doa, kita harus mendapati diri kita menjadikan doa sebagai tanggapan pertama kita. Kita akan berpaling kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum mengeluh atau menyerah pada rasa takut atau putus asa. Dan, kami akan terus berdoa terlepas dari keadaan. Tip bermanfaat tentang berdoa. 1. Bertekunlah dalam doa. Ketika bertekun dalam doa, banyak hal terjadi. Berdoa dan kemudian perhatikan apa yang akan Tuhan lakukan. Dan, pastikan untuk berterima kasih dan memuji Dia untuk itu. Tetaplah tekun berdoa, berjaga-jaga dan bersyukur. Kolose 4:2. 2. Bersedia berkorban untuk berdoa. Pemazmur menyamakan doa dengan persembahan rohani ketika ia menyebutnya sebagai dupa. Dengan demikian ia naik ke surga dan memenuhi ruang tahta Allah. Semoga doaku diletakkan di hadapanmu seperti dupa. Mazmur 141:2a. 3. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan saat Anda berdoa. Jika Anda merasa aman dan tenteram bersamanya, keyakinan seperti itu akan membawa Anda melampaui hafalan atau doa pura-pura untuk menumpahkan nyali Anda kepada Tuhan. Percayalah kepadanya setiap saat, hai manusia, curahkan hatimu kepadanya, karena Tuhan adalah perlindungan kita. Selah, Mazmur 62:8. 4. Bersikaplah selalu berdoa. Berdoa bagi sesama orang percaya dimanapun. Untuk memiliki ketekunan dan semangat dalam berdoa, Anda membutuhkan bantuan. Pandanglah roh Allah yang tinggal di dalam diri Anda. Dan berdoalah dalam roh di setiap kesempatan dengan segala macam doa dan permohonan. Dengan mengingat hal ini, waspadalah dan selalu berdoa untuk semua orang suci. Efesus, pukul 6:18. 5. Lakukan pelanggaran sebagai pejuang doa. Anda tidak dapat ditarik ke berbagai arah sehingga Anda gagal untuk berdoa.
Sebaliknya, rencanakan dengan sengaja untuk berdoa. Prioritaskan itu ke dalam jadwal sibuk Anda. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Karena itu jadilah berpikiran jernih dan kendalikan diri sehingga Anda dapat berdoa. 1 Petrus 4:7. Jangan berkecil hati jika Anda tidak dapat melihat hasilnya. Perhatikan kata kecil tapi membesarkan hati adalah dalam ayat berikut. Doa Anda adalah efektif waktu sekarang. Itu tidak mengatakan mungkin atau akan tetapi adalah saat ini kuat dan efektif. Doa orang benar itu kuat dan efektif. Yakobus pukul 5:16b. Mengingat ayat-ayat kitab suci ini, bagaimana kita tidak berdoa? Saat kebenaran dalam ayat di atas berakar dalam hati kita dan kita mempraktikkannya, kita akan mulai memperhatikan perbedaan berikut dalam hidup kita. 1. Bagaimana kita berdoa? Kita tidak akan lagi bertanya pada diri sendiri pertanyaan, berdoa atau tidak berdoa. Karena kita tidak akan melihat pilihan lain. Kita akan berdoa saat senang atau saat sedih, saat yakin atau takut, saat penuh keyakinan atau merasa bimbang. Kita akan berdoa ketika menghadapi tantangan atau menjalani rutinitas kehidupan. 2. Bagaimana kita memproses kehidupan? Bahkan jika dunia di sekitar kita tidak berubah seperti yang kita inginkan, kita masih dapat mengatasinya dan menemukan kedamaian. Kita akan memperoleh tujuan baru saat kita bekerja sama dengan Tuhan yang berdaulat dan maha kuasa melalui doa. 3. Alasan berdoa. Kita punya banyak alasan untuk berdoa. Mengapa Anda berdoa? Apakah karena Anda membutuhkan sesuatu? Yesus berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Matius 7:7. Mungkin Anda berdoa karena Anda menemukan kenyamanan di dalamnya. Itu masuk akal karena Anda sedang berdoa kepada Allah segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala kesusahan kami. 2 Korintus 1:3-4. Mungkin Anda berdoa karena itulah yang dilakukan orang Kristen. Bahkan kembali ke gereja perjanjian baru awal, para pengikut Kristus mengabdikan diri mereka untuk berdoa. Kisah Para Rasul pukul 2:42. Meskipun kami menemukan dukungan Alkitabiah untuk alasan-alasan ini, beberapa di antaranya lebih berpusat pada diri sendiri daripada berpusat pada Allah. Bisa jadi salat itu lebih banyak dipelajari perilakunya daripada dari hati. Jadi, apa alasan Alkitabiah lainnya untuk berdoa? Apa yang akan memberi kita motivasi untuk terus menjadikan doa sebagai prioritas? 2 alasan Alkitabiah yang baik untuk berdoa. 1. Perintah Allah. Berdoa adalah soal ketaatan kepada Allah. Lukas 18:1, Filipi 4:6, 1 Tesalonika pukul 5:17. Tugas saja mungkin tidak membuat kita terus berdoa. Jika kita keluar dari persekutuan dengan Allah, kita akan lebih mudah melanggar perintah ini. Dan, jika kita salat karena kewajiban, itu tidak akan menyelesaikan masalah menjaga fokus saat kita salat. 2. Komitmen dan kerjasama. Berdoa adalah masalah hati yang tidak terbagi kepada Tuhan yang berusaha untuk menjadi selaras dengan Tuhan. Mazmur 16:1-2, Kisah Para Rasul pukul 2:42, Roma pukul 12:12, Kolose 4:2. Pengabdian saja mungkin membuat kita ingin berdoa dan mungkin menempatkan kita di jalur yang benar menuju kehidupan doa yang lebih baik, tetapi tidak perlu membawa kehidupan dan energi ke dalamnya. Alasan terbaik untuk berdoa. 1. Komuni. Berdoa adalah masalah hubungan dengan Tuhan. Matius pukul 22:37-38, Yohanes 15:5-7. Bersukacita di dalam Dia yang kita doakan memberikan motivasi dan semangat untuk berdoa, dan terus berdoa, yang menggantikan semua alasan lain untuk berdoa. Ketika kita berdoa karena kita bersuka di dalam Tuhan, kewajiban dan pengabdian ada di sana tetapi bukan fokus utama kita. Dia adalah. Ketika berdoa adalah tentang hubungan, kita sangat menikmati persekutuan dengan Tuhan sehingga kita terus berdoa meskipun kita tidak mendapatkan tanggapan yang kita harapkan. 4. Alasan tidak berdoa. Kita dinasihati untuk bertekun dalam doa. Kolose 4:2, berdoa dalam segala kesempatan. Efesus pukul 6:18 terus-menerus. 1 Tesalonika pukul 5:17 dan tidak menyerah. Lukas 18:1. Namun, kadang-kadang, kita mungkin bergumul untuk tetap konsisten, sepenuh hati, dan waspada dalam doa. Seperti yang telah kita pertimbangkan, kita memiliki alasan yang baik untuk berdoa sehingga tampaknya alasan kita tidak berdoa mungkin lebih merupakan gejala dari sesuatu yang lebih dalam. Menalangi alasan kita tidak berdoa. 1. Tidak berdoa karena ketidaktahuan. Kita mungkin mengaku tidak tahu tentang apa yang harus didoakan dan bagaimana cara berdoa. Namun, Tuhan tidak pernah membuat doa menjadi rumit. Percayalah padanya setiap saat. Kalian semua, curahkan hatimu kepadanya, karena Tuhan adalah perlindungan kita. Mazmur 62:8. 2. Tidak berdoa karena terlalu sibuk.
kita mungkin berpikir kita terlalu sibuk, terlalu lelah, dan karena itu terlalu teralihkan perhatiannya untuk berdoa dan mendapatkan sesuatu darinya. Namun, pada saat-saat inilah kita sangat membutuhkan pertolongannya. Marilah kita mendekati tahta kasih karunia Allah dengan percaya diri, sehingga kita dapat menerima belas kasihan dan menemukan kasih karunia untuk membantu kita pada saat kita membutuhkan. Ibrani, pukul 4.16. Orang-orang yang berharap menunggu Tuhan akan memperbaharui kekuatan mereka. Mereka akan terbang dengan sayap seperti elang, mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah, mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40:31. Doa orang benar sangat kuat dan efektif. Yakobus pukul 5.16b. 3. Tidak berdoa karena marah atau kecewa dengan Tuhan. Mungkin kita marah atau kecewa dengan Tuhan karena apa yang Dia izinkan masuk ke dalam hidup kita meskipun kita berdoa. Namun, kita manusia tidak tahu lebih baik dari Tuhan yang kudus dan benar, maha bijaksana dan berdaulat, juga murah hati dan pengasih. Sebagaimana langit lebih tinggi dari bumi, demikian pula jalanku lebih tinggi dari jalanmu dan pikiranku dari pikiranmu. Yesaya 55:9. 4. Tidak berdoa karena dan tidak menjawab doa kita. Mungkin kita mencoba dan tidak bisa membuat diri kita berdoa secara konsisten sehingga menyerah karena terlalu sulit. Namun, Tuhan tidak pernah mengatakan akan mudah atau bermaksud bagi kita untuk melakukan kehidupan Kristen melalui penentuan nasib sendiri dan perjuangan diri. Berhentilah berjuang dan ketahuilah bahwa Akulah Tuhan. Mesem 46:10 Nas B. Dan berdoa dalam roh di setiap kesempatan dengan segala macam doa dan permintaan. Efesus, pukul 6.18. 5. Alasan tidak berdoa karena diri terlalu tinggi. Sama seperti meremehkan faktor-faktor tertentu dapat menyebabkan ketidakhadiran doa, demikian juga meremehkan persepsi tertentu tentang diri kita sendiri, melebih-lebihkan keikutsertaan dan ketiadaan doa akan lebih mungkin. 1. Mengandalkan kekuatan diri sendiri. Asteris jika kita melebih-lebihkan kemampuan kita sendiri untuk menghadapi kehidupan, kemungkinan besar kita tidak akan berdoa setiap saat. Meskipun kita adalah manusia yang terbatas, terkadang kita bertindak seolah-olah kita mengetahui semuanya dan dapat melakukan semuanya. Kemandirian menyebabkan kurangnya doa. Namun, ketika kita benar-benar memahami keterbatasan kita sendiri dan hikmat dan kuasa Tuhan yang besar, bahwa Dia adalah yang tak terbatas, kita akan cenderung lebih banyak berdoa. Saat kita memahami betapa kita sangat membutuhkannya, kita akan merendahkan diri dan berpaling kepadanya dalam doa, menyerahkan kendali dan mempercayainya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, tunduklah kepadanya dalam segala jalanmu, dan Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3:5-6. Yesus berkata, Akulah pokok anggur, kamu adalah cabang-cabangnya. Jika kamu tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam kamu, kamu akan menghasilkan banyak buah, selain Saya, Anda tidak dapat melakukan apapun. Yohanes 15:5. 2. Merasa diri lebih baik. Asteris jika kita melebih-lebihkan kebaikan kita sendiri, kita akan cenderung kurang berdoa. Kami tidak suka mengakui bahwa kami adalah orang yang jatuh dan bejat. Namun, Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada orang yang mengerti, tidak ada orang yang mencari Tuhan. Semua telah berpaling, mereka bersama-sama menjadi tidak berharga. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak berumah. Pukul 3:10-12. Kita akan sering termotivasi dan dibimbing oleh inflasi diri yang membelokkan apa yang kita lakukan. Ketika kita benar-benar memahami betapa kita membutuhkan kasih karunia dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, kita akan cenderung lebih banyak berdoa. Ketika kita benar-benar memahami bahwa pikiran dan cara kita tidak setinggi Tuhan, Yesaya 55:9, kita akan menyadari bahwa kita tidak cukup baik untuk membuat keputusan yang tepat dan kita akan mencari tuntunan dan kuasa Tuhan. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal di atas. Ketika kita melebih-lebihkan diri kita sendiri, kita kurang membutuhkan Tuhan. Jika kita tidak membutuhkan Tuhan, kita tidak akan merasakan kebutuhan untuk berdoa. Hanya ketika kita sampai pada akhir dari diri kita sendiri, kita berpaling kepada Tuhan dalam doa. Tetapi setelah kita mendapatkan kembali pijakan kita, jika kita tidak berhati-hati dan waspada, 1 Petrus 4:7, kita akan terlalu cepat kembali ke kemandirian dan inflasi diri kita, sekali lagi mengarah pada ketiadaan doa. 6. Alasan tidak berdoa karena meremehkan doa. Dalam posting sebelumnya kami telah menentukan bahwa banyak orang tidak berdoa mungkin bukan karena ketidaktahuan atau kurangnya manfaat yang dirasakan dalam berdoa. Lalu, mengapa kita tidak lebih banyak berdoa? Mungkin karena kita gagal untuk secara akurat atau sepenuh hati memahami faktor-faktor tertentu yang akan membantu kita berdoa. Apa yang mungkin kita remehkan yang menyebabkan tidak berdoa? 1. Meremehkan pekerjaan.
Asteris kita mungkin meremehkan pekerjaan yang terlibat dalam doa. Ayat-ayat Alkitab berikut menunjukkan bagaimana kita perlu secara aktif terlibat dalam doa, waspada, berpikiran jernih, mengendalikan diri, tekun. Kita tidak bisa hanya meluncur. Kita tidak boleh pasif atau malas berdoa. Terlalu mudah kehilangan fokus atau bahkan tertidur. Dengan mengingat hal ini, waspadalah dan selalu berdoa untuk semua umat Tuhan. Efesus, pukul 6.18. Tekunkan dirimu untuk berdoa, berjaga-jaga dan bersyukur. Kolose 4:2. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Karena itu waspadalah dan sadarlah agar kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4:7. 2. Meremehkan peran Roh Kudus. Asteris kita mungkin meremehkan peran Roh dalam membantu kita berdoa. Kita perlu secara konsisten berjalan dalam Roh, bergantung dan berserah pada pekerjaannya dalam hidup kita. Dengan kekuatan kita sendiri kita mungkin kekurangan pengendalian diri yang kita perlukan untuk berdoa secara konsisten, tetapi buah Roh mencakup pengendalian diri dan ketekunan. Galatia pukul 5:22-23. Kita mungkin tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana berdoa, tetapi kita memiliki penolong dalam Roh Kudus. Dan berdoa dalam Roh di setiap kesempatan dengan segala macam doa dan permintaan. Efesus pukul 6:18. Dengan cara yang sama, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, tetapi Roh sendiri berdoa bagi kita melalui rintihan tanpa kata. Roma pukul 8:26. 3. Meremehkan musuh. Asteris kita mungkin meremehkan musuh dan akibatnya tidak menggunakan kekuatan besar Tuhan sesuai kebutuhan. Tuhan memiliki musuh yang tangguh yang tidak ingin kita berdoa. Setan mengetahui kekuatan doa. Kita harus menyadari kebohongan dan rencana iblis untuk membuat kita meragukan bahwa Allah mendengar atau peduli, untuk percaya bahwa kita terlalu sibuk untuk berdoa, atau bahwa itu tidak penting. Kita harus proaktif, mengenakan perlengkapan senjata yang disediakan Tuhan, melawan iblis, mengganti kebohongannya dengan kebenaran. Waspada dan pikiran sadar, musuh-musuh iblis berkeliaran seperti singa yang mengaum mencari seseorang untuk ditelan. Lawan dia, berdiri teguh dalam iman. 1 Petrus 5:8-9. Akhirnya, jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa-Nya yang perkasa. Kenakan perlengkapan senjata Allah yang lengkap, sehingga Anda dapat berdiri melawan rencana iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa, melawan otoritas, melawan kekuatan dunia yang gelap ini dan melawan kekuatan roh jahat di alam surga. Efesus pukul 6:10-18. Ketika kita meremehkan salah satu faktor di atas, kita akan cenderung semakin sulit untuk terus berdoa. 1 Tesalonika pukul 5:17 dan bertekun dalam doa. Kolose 4:2. Tapi, ketiadaan doa juga bisa diakibatkan oleh apa yang kita anggap terlalu tinggi. Topik postingan selanjutnya. 7. Alasan tidak berdoa karena doa kurang bermanfaat. Dalam posting sebelumnya kita membahas bagaimana banyak orang Kristen tidak berdoa bukan karena ketidaktahuan. Kita tahu kita harus berdoa, bahwa Tuhan memerintahkannya. Mungkinkah karena menurut kami itu tidak bermanfaat? Bisakah kita benar-benar mengklaim ketiadaan doa karena kurangnya manfaat? Jika kita tidak berdoa karena kita gagal melihat nilai atau manfaat dari berdoa, kita harus memahami bukti berikut. 1. Firman Tuhan dengan jelas menuliskan manfaat berdoa. Membebaskan dari semua ketakutan. Mazmur 34:4. Memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Filipi 4:6-7. Memberi hikmat. Yakobus 1:5. Menyembuhkan. Yakobus pukul 5:16-13-18. Menolong pada saat dibutuhkan. Ibrani pukul 4:16. 2. Banyak orang percaya bersaksi tentang jawaban doa, membuktikan manfaat berdoa. Bacalah Mazmur untuk kesaksian pemazmur tentang Allah yang menanggapi seruannya. Dengarkan rekan-rekan seiman yang secara pribadi mengalami Tuhan tidak hanya mendengar tetapi menanggapi doa-doa mereka. Yohanes pukul 14:13. 1 Yohanes pukul 5:14. 3. Bahkan orang yang tidak beriman tampaknya menghargai orang yang mendoakan mereka. Jika tidak ada yang lain, banyak orang yang tidak beriman memperoleh penghiburan dan dorongan, suatu berkat, ketika seorang Kristen berkata bahwa mereka akan berdoa untuk mereka. Pasti ada sesuatu yang bermanfaat tentang doa agar hal itu terjadi. Mungkin daripada mengklaim kurangnya manfaat dalam berdoa, kita harus mengakui kegagalan kita memahami manfaat dari doa karena tidak berdoa. Tentunya, pasti ada alasan lain mengapa kita tidak berdoa. 8. Alasan tidak berdoa karena ketidaktahuan bahwa doa. Saat ini kita hidup di dunia yang buta huruf terhadap Alkitab. Bahkan banyak orang Kristen tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan.
Namun, bagi banyak orang percaya, tidak berdoa bukanlah karena ketidaktahuan. Sebagian besar dari kita setuju pentingnya doa dan kebutuhan untuk menjadikannya sebagai prioritas. Bahkan orang yang tidak percaya pun cenderung menghargai doa yang dipanjatkan atas nama mereka, terutama saat sedang mengalami krisis. Satu, ketidaktahuan bahwa doa merupakan perintah Allah. Kolose 4:2, 1 Tesalonika pukul 5:17, Efesus pukul 6:18. Ayat-ayat seperti berikut ini, yang ditulis sebagai perintah dan bukan saran, menasihati kita untuk menjadikan doa sebagai prioritas tetap dalam hidup kita. Bertekunlah dalam doa dan mengucap syukur. Kolose 4:2 TB. Berdoalah dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Efesus pukul 6:18. 2. Ketidaktahuan apa yang didoakan. Matius 6:1-8. Banyak orang Kristen setidaknya mengetahui apa yang kemudian dikenal sebagai doa Bapa Kami dalam Lukas 11:1-5, sebuah pola yang diberikan Yesus sebagai tanggapan atas permintaan para murid agar Dia mengajar mereka berdoa. Tapi, doa sebenarnya tidak rumit. Cukup curahkan hatimu kepadanya, karena Allah adalah perlindungan kita. Mazmur 62:8. Yesus menekankan bahwa berdoa bukanlah tentang kuantitas kata-kata kita atau kefasihan berbicara kita, tetapi hanya menjadi nyata dengan Tuhan. Matius 6:1-8. Kita tidak membutuhkan gelar teologi untuk berdoa. Kita tidak harus menjadi raksasa rohani untuk berdoa. Bahkan orang percaya baru yang tahu sedikit tentang Tuhan dan firman-Nya dapat berdoa. Jadi, jika bagi banyak atau kebanyakan dari kita, ketiadaan berdoa bukan karena ketidaktahuan, lalu mengapa kita tidak berdoa? Diilhami oleh Bapa Roh Kudus. Melalui hambanya Pendeta Nuryani Evalin, sarjana pendidikan Kristen. Gereja lokal adalah komunitas orang percaya yang berkomitmen satu sama lain dalam hubungan rohani sejati yang dihasilkan dari Alkitab dan hidup dengan setia satu sama lain dalam firman, doa, persekutuan, dan perjamuan kudus. Esron Ministry Care, melayani interdenominasi gereja. Konsultasi keluarga dan jodoh. Doa rahasia jamin. Doa kesembuhan. Doa pelepasan, kunjungan orang sakit, ibadah open house office, kedukaan kematian penghiburan, pelayanan peti jenazah 24 jam, konseling pranikah, ibadah pemberkatan nikah, gereja jodoh Holy Spirit Esron Ministry, alat perpanjangan Tuhan dalam perjodohan umatnya agar menikah sepadan. Dibutuhkan pemulihan citra diri sebagai tahap awal untuk bertumbuh dalam kerohanian. Kedewasaan rohani menjadi syarat utama dalam pernikahan Kristen. Gereja Jodoh Holy Spirit Esron Ministry. Jalan Pulau Mas Barat, Situ Paref 23, Red 40, 9, Kayu Putih, Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, 13.210. Info doa dan konsultasi 24 jam online. HP 0818779370 atau 085100609654. Khusus panggilan di nomor HP 0852-1736-1142. Silakan bagikan kebenaran ini to your friend dan family. Ingat, menginjili tugas setiap orang percaya. Butuh bantuan hukum? DPD Cemik DKI Kabit Hukum siap membantu saudara. Pendeta Esron Panggabean, calon sarjana hukum, verification sarjana teologi dan verification magister pendidikan Kristen. Google Map Esron dan partner Biro Hukum. Klik link di bawah ini. https://maps.f.go.gl/lxp1uk1m8-8bm8